Apakah kalian merasa kesepian? Apakah kesepian membuatmu terganggu? 10 hal yang akan menyembuhkanmu dari kesepian. Sengaja dalam kesendirian adalah keadaan menjadi diri sendiri tanpa orang lain di sekitar. Ini sebenarnya bisa menjadi fenomena yang sehat, karena setiap orang membutuhkan sedikit waktu jauh dari orang lain. Mungkin ingin rehat dari keramaian, atau ingin fokus dalam merencanakan sesuatu, berpikir, atau hanya ingin beristirahat. Namun, sendirian tidak sama dengan kesepian. Kesepian adalah masalah yang berbeda. Ketika orang sendirian, mereka tidak selalu merasa kesepian. Sementara banyak orang masih bisa merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang, atau sepi di tengah keramaian. Kesepian bisa dipengaruhi oleh sifat, lingkungan, dan kesehatan. Mengapa kita merasa kesepian? Mungkin itu sifat orang. Peneliti menemukan bahwa kesepian dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Tapi, kesepian bukan hanya sifat. Terkadang orang merasa sepi karena dipengaruhi oleh orang lain. Kesepian menular. Orang yang tidak kesepian bisa menjadi merasa sepi jika berada di sekitar orang-orang yang kesepian. Meskipun normal untuk merasa kesepian atau terisolasi dari waktu ke waktu, terlalu banyak kesepian bisa menjadi tidak sehat atau bahkan berbahaya. Sejumlah penelitian telah mengaitkan perasaan kesepian yang berlebihan dengan masalah kesehatan seperti perasaan terisolasi, pikiran tertutup, tertekan, perilaku obsesif, dan lain-lain. Namun, perlu kalian ketahui, kesepian adalah kondisi yang dapat dilawan dan diatasi. Dalam video ini, kami rangkum 10 cara mengatasi kesepian dengan mudah. Cara mengatasi kesepian yang pertama adalah dengan jalan-jalan untuk menyegarkan pikiran dan tubuh. Jalan kaki telah terbukti memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan pikiran. Segala bentuk olahraga juga bisa dilakukan, tetapi berjalan kaki lebih baik, karena memungkinkan seseorang menjelajahi kota dengan cara yang tidak disediakan oleh naik mobil. Ketika kita memutuskan untuk berjalan, walaupun dengan tujuan tempat yang biasa, cobalah untuk mengambil rute yang berbeda dari biasanya. Lebih baik lagi, cobalah untuk memilih arah secara acak. Hanya berjalan, dikelilingi oleh lalu lintas dan orang lain, akan membuat kita merasa terlibat di kota kita sendiri. Pada akhirnya, kita mungkin menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Cara mengatasi kesepian yang kedua adalah bergabunglah dengan komunitas dan temui orang-orang yang juga memiliki minat yang sama dengan kita. Setiap orang memiliki beberapa minat. Terkadang, berbagi ketertarikan kita dengan orang lain tidak hanya membuka lebih banyak persahabatan, bahkan dapat meningkatkan bakat kita dengan cara yang mengejutkan. Di setiap kota pasti memiliki komunitas. Jika kalian tertarik dengan pelayanan publik, cobalah ikut komunitas sosial. Jika tertarik dengan robot, bergabunglah dengan komunitas pecinta robot. Demikian juga jika kalian suka olahraga. Pilihan ini tentu akan lebih banyak. Bermain dengan orang lain pasti akan mengasah kemampuan kalian. Cara mengatasi kesepian yang ketiga adalah dengan mencoba memulai percakapan nyata untuk mengundang persahabatan yang mendalam. Generasi sekarang rentan terhadap kesepian dalam masyarakat modern. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, atau Instagram memungkinkan komunikasi yang lebih nyaman, tetapi semua cara komunikasi ini mengabaikan pentingnya sosialisasi tatap muka. Meskipun banyak teman yang kita miliki di media online, kita tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara saat kita sangat membutuhkan teman. Padahal, saat kita bersama seseorang yang membuat kita nyaman, keheningan juga berharga. Cobalah untuk berhubungan kembali dengan teman lama kalian, minum kopi dan mengobrol santai dengan mereka. Kalian bahkan dapat membicarakan semua hal konyol yang kalian lakukan bersama di masa lalu, dan memahami bagaimana keadaan satu sama lain sekarang. Cara mengatasi kesepian yang keempat adalah dengan mengadopsi hewan peliharaan untuk menyembuhkan rasa sepi dan kecemasan kita. Memiliki hewan peliharaan dapat menyembuhkan rasa sakit atau kecemasan yang timbul karena kesepian. Hewan kesayangan bisa mewarnai waktu luang kita.
Hewan peliharaan selalu ada dan bersedia menghabiskan waktu bersama. Kita bisa berjalan-jalan, bermain, atau seperti mengajak kucing tidur bersama. Lebih dari sekedar menjadi pendamping setia, hewan peliharaan secara harfiah adalah obat untuk menyembuhkan rasa sepi kita. Jika kalian berharap untuk memerangi kesepian dan merangkul kebahagiaan, kalian dapat mempertimbangkan untuk memiliki hewan peliharaan. Cara mengatasi kesepian yang kelima adalah dengan menawarkan bantuan kepada orang lain. Sangat sering, akar dari kesepian adalah kita tidak merasa dihargai oleh orang lain. Seiring bertambahnya usia, kita akan menemukan bahwa kita memiliki dua tangan, satu untuk diri sendiri, dan tangan yang satu lagi untuk membantu orang lain. Meringankan beban orang lain akan membantu menyadari nilai kita, karena menemukan bahwa kita mampu melakukannya. Dan membantu orang lain juga membuka peluang persahabatan yang mendalam, karena sangat sering, hubungan yang mendalam ditempa dalam kesulitan. Ketika kita berbicara tentang membantu orang lain, bukan berarti kita perlu menyelamatkan orang lain dengan mempertaruhkan nyawa. Kita dapat membantu orang dalam hal-hal yang kecil, walaupun membantu orang dalam hal besar juga bisa dilakukan. Cara mengatasi kesepian yang keenam adalah dengan bicara pada diri sendiri. Ketika merasa kesepian dan berpikir kita tidak punya teman untuk diajak bicara, diri kita sendiri adalah orang terbaik untuk diajak bicara. Ini mungkin terdengar aneh. Kita hanya dapat berbicara kepada diri sendiri dalam pikiran atau mengambil pena dan menulis surat untuk diri sendiri. Perlakukan diri kita sebagai teman. Ceritakan tentang hari kita dan bicarakan perasaan kita. Kita dapat berbagi ide aneh dengan diri sendiri tanpa mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain. Ini berfungsi sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Dalam hidup, ada banyak orang di sekitar Anda. Mereka datang dan pergi. Hanya sedikit dari mereka yang bertahan sampai akhir. Jadi hubungan yang paling penting dalam hidup adalah hubungan dengan diri sendiri. Cara mengatasi kesepian yang ketujuh adalah melakukan sesuatu secara acak untuk kegembiraan baru. Kesepian terkadang disertai dengan kebosanan. Beberapa keacakan spontan akan mengusir kesedihan kita. Ini bisa berupa hal-hal kecil seperti mengambil rute yang berbeda untuk bekerja, naik bus acak untuk pergi ke sisi lain kota yang belum pernah kita kunjungi, atau bepergian ke tempat-tempat asing yang belum pernah kita pikirkan. Keacakan seperti itu memberi kegembiraan ketika kita menemukan sesuatu yang baru. Ketika mengambil rute yang berbeda untuk bekerja, kita tidak tahu apa yang akan kita lihat dan siapa yang akan kita temui di sudut jalan berikutnya. Setiap menit adalah hal baru bagi kita. Ini seperti sebuah petualangan. Cara mengatasi kesepian yang kedelapan adalah mulailah percakapan dengan orang asing untuk merasa terhubung. Apa hal terbaik tentang orang asing? Mereka tidak mengenal kita dan mereka tidak menghakimi kita. Bahkan jika mereka menghakimi, kita tidak perlu merasa sedih karena kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Orang asing ada di mana-mana. Kita cukup memulai percakapan dengan orang yang duduk di sebelah kita di bis, atau orang yang berbagi meja dengan kita di restoran. Ada juga banyak cara bagi kita untuk bertemu orang secara online melalui aplikasi dan situs web. Berbicara dengan seseorang membuat kita merasa terhubung, meskipun koneksi tersebut hanya berlangsung sebentar. Namun ketika koneksi terputus, kita tidak akan merasa seburuk itu karena sejak awal kita sudah tahu bahwa ini tidak akan bertahan lama. Cara mengatasi kesepian yang kesembilan adalah jauhi orang yang tidak simpatik. Ini mungkin terdengar kontra, tetapi entah bagaimana, tinggal dengan orang-orang beracun yang tidak menunjukkan simpati kepada orang lain, dapat membuat kita semakin kesepian. Hubungan yang bermanfaat seharusnya membuat kita merasa lengkap. Namun, bersama seseorang yang tidak dapat memahamimu, sulit untuk merasa bahagia. Kita bahkan mungkin merasa lebih kesepian jika orang itu adalah seorang narsisis yang terus-menerus merusak harga diri kita. Pertimbangkan untuk menjauh dari siapapun yang tidak membuat kita merasa bahagia, atau membuat kita merasa lebih kesepian. Apa yang memelihara hidup kita adalah hubungan yang bermakna, bukan hubungan yang merusak. Jika kamu menemukan seseorang yang memperdalam kesepianmu, jauhilah dia.
10. Jika kesepian kalian terus-menerus membuat stres, carilah bantuan medis profesional. Kesepian yang terus-menerus merupakan indikator depresi. Dalam kasus depresi, pengobatan profesional diperlukan. Konseling sangat membantu. Beberapa sesi dengan psikolog terlatih akan membantu menentukan apa yang memicu kesepian kita. Seorang psikolog terlatih dapat membantu kita dengan strategi profesional. Harap diingat, mencari bantuan bukanlah kelemahan, justru sebaliknya, mencari bantuan membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada berpura-pura semuanya baik-baik saja. Berani menghadapi masalah, dan kami percaya kalian pada akhirnya akan mendapatkan rasa kebahagiaan dalam hidup. Nah, jika kalian merasa kesepian, dan kesepian tersebut mulai mengganggu ritme hidup kalian, cobalah atasi dengan cara-cara di atas. Doa kami, semoga hari-hari kalian selalu dilalui dengan ceria. Amin.